akan memaparkan materi sosiologi, yaitu interaksi sosial. Ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah berkomunikasi dengan orang lain atau sekedar melakukan bincang dengan orang lain, seperti contohnya dengan teman, dengan orang tua, dengan guru, dan dengan lain sebagainya. Oke, jadi sebagai makhluk sosial, manusia itu harus membutuhkan orang lain untuk berhubungan. Oke, dengan kata lain, manusia akan selalu melakukan interaksi sosial. Oke, jadi sebagai makhluk sosial, manusia itu tidak dapat hidup sendiri tanpa hubungan dengan orang lain. Dengan kata lain, manusia selalu melakukan interaksi sosial. Lalu, apa itu interaksi sosial? Jadi, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Di mana pastinya antara hubungan tersebut terjadi bentuk adanya kerjasama ataupun persaingan maupun pertikaian. Untuk melakukan interaksi sosial, pastinya terdapat syarat-syarat interaksi sosial. Oke, jadi syarat yang pertama adalah dengan adanya kontak sosial. Kontak sosial merupakan syarat awal bagi terjadinya interaksi sosial. Yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi merupakan syarat adanya interaksi sosial, karena komunikasi merupakan sebuah proses penyampaian informasi timbal balik antara dua orang atau lebih. Informasi yang disampaikan dapat berupa kata-kata atau bahasa, gerak tubuh atau bahasa tubuh, serta simbol yang lainnya. Selanjutnya, kita akan masuk mengenai materi faktor-faktor terjadinya interaksi sosial. Menurut Sujono Sukanto, terdapat 6 faktor interaksi sosial. Oke, yang pertama adalah imitasi. Imitasi merupakan tindakan seseorang meniru orang lain dalam hal sikap, tingkah laku, penampilan, maupun gaya hidup. Kemudian yang kedua adalah sugesti. Sugesti merupakan pengaruh yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang dilakukan dengan cara tertentu, sehingga orang yang diberikan sugesti tersebut mengikuti apa yang disugestikan tanpa pikir panjang. Yang ketiga adalah identifikasi. Identifikasi merupakan keinginan yang ada di dalam diri individu atau seseorang untuk menjadi sama atau identik dengan individu lain, seperti contohnya dengan idolanya. Identifikasi sifatnya lebih mendalam daripada imitasi. Keempat adalah simpati. Simpati merupakan proses di mana seseorang merasa tertarik dengan orang lain yang didorong oleh keinginan untuk memahami perasaan pihak lain. Yang kelima adalah empati. Empati merupakan sifat di mana hampir mirip dengan simpati, namun empati tidak hanya berupa perasaan kejiwaan saja, melainkan perasaan yang begitu mendalam dan disertai oleh tindakan. Kemudian yang terakhir adalah motivasi. Motivasi merupakan rangsangan atau pengaruh yang diberikan antar masyarakat, sehingga orang yang diberikan motivasi menuruti dan melaksanakan apa yang dimotivasikan secara kritis, rasional, dan penuh rasa tanggung jawab. Oke, jadi contoh imitasi yaitu bisa dilihat pada gambar. Ada seorang anak yang sedang mengikuti ibunya untuk memasak. Tanpa disadari, anak tersebut ikut bermain masak-masakan seolah-olah ia sedang memasak seperti yang dilakukan oleh ibunya. Contoh dari simpati adalah ketika terdapat tetangga kita yang terkena musibah, kita ikut merasa sedih dan merasa terpukul. Contoh dari identifikasi yaitu ketika seorang anak mengidolakan K-pop, ia akan berusaha mengidentifikasikan dirinya seperti idolanya tersebut dan menganggap sikap, perilaku, nilai yang dimiliki oleh idolanya adalah tipe ideal yang menjadi penuntun hidupnya. Contoh empati adalah seperti terdapat seorang ibu yang merasakan penderitaan anaknya yang mengidap penyakit kanker, sehingga ibu tersebut
interaksi sosial. Yang pertama adalah interaksi asosiatif dan yang kedua adalah interaksi disosiatif. Interaksi asosiatif merupakan interaksi yang mengarah pada kerjasama antar pihak, sedangkan interaksi yang disosiatif mengarah pada pertentangan antara pihak yang terlibat. Interaksi sosial asosiatif terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama adalah kerjasama. Kerjasama merupakan suatu usaha bersama antara orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang kedua adalah akomodasi. Akomodasi sendiri merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga pihak lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Kemudian yang ketiga adalah asimilasi. Asimilasi merupakan percampuran dua kebudayaan